Lang.
jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang yang lain, dan darah Yesus akan menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita
firman juga. Kami sampaikan permohonan ini dalam nama Yesus Tuhan, terus selamat kami. Amin. Shalom. Bagi yang mengucapkan shalom juga dalam hatinya ada damai sejahtera. Tapi yang tidak mengucapkan mungkin ada juga damai sejahtera kami Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita bersuka-cita semua di sini menghantar, mendoakan kedua mempelai. Firman Tuhan bagi kita semua dan khususnya kepada kedua mempelai. Tertulis dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang 24. Tapi untuk lebih jelasnya saya baca sampai dengan ayat yang 27. Matius 7:24. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga roboh rumah itu dan besar kerusakannya. Ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikian firman Tuhan. Belakangan ini banyak kita dengar banjir bandang, bahkan di satu juga ya. Banjir bandang. Begitu banyak rumah yang roboh. Apakah itu didirikan di atas pasir? Kita tak bisa memberikan nilai sana. Tapi yang jelas dunia ini begitu rapuh, begitu banyak godaan, sehingga kita manusia dolim kalau karena keadaan di dunia. Lalu mendirikan rumah di atas batu yang artinya apa? Ini adalah perumpamaan. Bukanlah pilihan yang berperan. Kalau dikatakan mendirikan rumah di atas batu, orang bijak yang tahu kriteria orang bijak apa? Yang mendengarkan firman dan melakukannya. Oleh karena itu, jin manusia bagaimana mungkin melakukan firman Tuhan kita perjanjian lama sampai perjanjian baru? Karena sendiri yang mendengarkan dan melakukan, bahkan dia mengabaikan. Yang mendengarkan dan tidak melakukan, Yesus mengatakan dia adalah orang yang bodoh. Ada dua orang yang marah dengan Yesus, sampaikan Yesus manusia bijak dan manusia bodoh. Tidak ada manusia setengah sama bijak. Tidak ada manusia setengah sama bodoh. Yesus mengatakan siapa yang mendengar dan melakukan, dia pasti orang bijak. Yang mendengar tidak melakukan, dia pasti orang bodoh. Dari kedua perumpamaan ini, kita akan masuk ke nomor berapa. Firman Tuhan adalah tidak perjanjian lama dan perjanjian baru begitu salah yang kita bagaimana melakukannya. Berhenti. Jangan terus berpaling dan meninggal. Bagaimana melakukannya? Tuhan senantiasa memberi kebijakan.
terutama saya yang mampu mendengar, teman-teman, tolong Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan kita bicara bukan pasti pertanyaan manusia yang berharap kita. Lalu kesimpulan dari Alkitab perjanjian lama dapat kita simpulkan untuk mempermudah dalam dari sisi riwayat lakukanlah 10 kasih sebagai kesimpulan dari semua wisata. Lakukan saja dari 10 terus sedikit. Jadi kita bisa panjang untuk nanti ada membawa pernah di satu gereja 2 orang berbeda namanya, satu pemimpin di pondok, satu pemimpin di liturgi, dua-dua berbeda. Tiga pada waktu membaca dasar satu dari 10 dasar mungkin sengaja atau tidak dibaca. Dasar kita yang 7 dari 6 langsung merupakan dalam 1 bulan warga Jemaat banyak kritik pada kritik. Dan dia tak salah. Kenapa tidak dibaca dasar yang dari 7? Hampir 90% warga Jemaat tahu dari salah. Bahkan di gereja lain salah. Di bagian yang berbeda yang pemimpin itu bisa berapa gereja yang salah. Amal itu apalagi berharap saya jadikan saya ada 7 pada hari itu. Saya bacakan begitu masih ada lagi yang berubah. Apa yang bisa saya beri? Apalagi saya sangat berdoa yang ini adalah di sana ada lagi bahas manusia dan yang lainnya lalu saya akan sesuai dengan begitu asli dengan kasih diri dan sesama dan kasih kepada dari 60 10 dari 2 kepada yang kasih banyak manusia di dunia tidak sempat untuk membahas oleh karena pekerjaan
Sekali mengakunya kamu yang berlaku dengan iman tanpa kasih tidak berguna. Sekali mengakukan pengetahuan bahasa muslim dari bahasa lain tanpa kasih tak berguna. Mungkin kepada sekali itu mengajar saya kumpul bagi semua tanpa bahasa lain hilang mendatangkan dari kesalahan. Pada hari ini belum mulai. Semalam kita telah muslim dan juga mendoakan agar saya Tuhan begitu berharganya merayakan dan merayakan Tuhan memilih pergilah kemana? Semalam kita singgung dari situ berluas. Aku memutus seperti membawa dan siapa ke depan. Domba yang berada di akhir segala di sana cipta berkuasa tentang penyertaan Tuhan. Kalau disuruh pergi dari tidak berperadakan mampu, disuruh pergi bersama-sama, disuruh pergi kepada Tuhan. Siapa tidak mampu? Pasti. Lalu selama perjalanan itu menjadi Yesus Kristus kembali kepada Dia yang mendengar dan melakukan manusia yang biasa. Hari ini berdiri kepada Dia sampai perjalanan ke depan. Kita di sini pada pagi nanti di gedung Kristus Polri kita kepada menandakan yang canggih juga. Beruntung kesempataan itu nanti yang canggih. Beruntung berada pada menandakan kesempataan. Khusus menjelaskan kesempataan ini. Bahwa dalam sebuah menandakan hari ini. Masalah pekerjaan, masalah yang ada itu yang kedua. Kalau suruh para pemuda senang menerima anak-anak ini yang kita. Lalu tugas yang kedua setelah diriwayatkan ada beberapa persyaratan kepada kedua orang tua. Kita dari diri kita sendiri menghormati mulai agama dan mulai dulu maka tahu itu keluarga diikat oleh kasih tunggu dan dia sebagai keputusan mereka membuat keputusan lalu apa yang disampaikan dari keluarga membelanya dan jadi Paulus mengatakan tentang pembelian dunia. Orang yang menerima Mesih tidak berkekurangan. Orang yang menerima banyak tidak berkekurangan. Sampai apa yang Allah sampaikan. Terima apa yang Allah di dalam Yesus pasti berjumpa. Lalu yang ketiga kepada mempelai berdua diperhatikan Tuhan banyak
bagi keluarga dan bagi keluarga. Berkata-kata boleh ini begitu berjalan di pemulaian dan kita dari sini banyak saya isu berisma. Nanti setelah selesai di gedung PTSA, kemana perjalanan di suatu istri dan lihat pasti senang. Tapi jangan lupa banyak yang bagaimana saya senang orang lain di sama. Tunjukkan dari kataku berada dari yang orang bagi orang lain pasti terima. Tapi lagi tunjukkan yang berbuat secara kemudahan orang berbuat dan kita ini tidak ada buah yang ada dalam keluarga adalah bagaimana kedua mengenai perhatian jadikan hidup saling berkah. Lalu yang ketiga, semua hidup kita berjalan arahnya kepada yang adalah dibungkus dalam kehidupan. Dibungkus dalam kehidupan. Yang artinya apa? Yang menerapkan isi bungkusan ini yang pasti bisa. Orang biasa tidak bisa memahami orang. Biar kita sama ini berjalan sesuai apapun ini. Tapi karena bagaimana itu kurang dalam kehidupan. Ini bukan yang membungkus. Tapi Yesus itu berapa? Mendengar bagaimana manusia biasa. Mana berarti ia kata lalu kepada seluruh yang menerima melaksanakan kesalahan. Bagaimana cara yang membungkus? Kita akan menghilangkan apa yang saya lihat dari semua dari keluarga yang ada pemberian ini adalah Yesus. Lalu apa yang kita terima? Perhatian rumah yang ada yang diterima adalah letakkan firman Tuhan membungkus sekiranya engkau menghargai perintah Tuhan damai sejahtera dan kebahagiaan seperti roh yang tidak pernah. Sungguh amat luar biasa orang percaya pada firman Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan undang Yesus, mana kita keranakan undang Yesus. Apapun yang kita hadiri, baik masalah susah undang kepada Yesus. Karena kita Yesus. Semoga amin. Apa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, maka firman yang akan didikan kami, kami senantiasa menerang diri kami, mau mendengarkan, membuka, agar kebijakan yang daripada Tuhan dapat menyelesaikan pikiran kami. Bapak yang lain memperbaiki Tuhan sangat hati dia menjadikan keluarga sejahtera di mana Tuhan sebagai pengasih, Tuhan sebagai pemimpin perjalanan keluarga ini. Ingatkan mereka bahwa itu tidak berarti di dunia ini dimanapun kerja apapun kerjaan masalah apapun yang akan ada berkah senantiasa memaui dalam kehidupan mereka. Maka itu dalam masuk para guru melangsungkan ini kita karena ke depan mereka dapat mengucapkan ini dan membuat berkah dalam keberlangsungan ini kita. Seluruh para undangan dengan sukacita untuk mendoakan mereka dan kedua mempelai ini cukupkan itu kebahagiaan mereka. Secara khusus Bapak Bela Masuk kelemahan kesalahan dosa mempelai ini terhadap orang tua, terhadap
Kami mohon kehadiran Tuhan ampuni mereka agar keluar dari terus perbedaan kita sampai melangsungkan ini dari para raja pada satu hari ini. Kami harap Tuhan mengangkat pemimpin agar pelaksanaan yang baik. Terima Tuhan kesempatan kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat 345 ayat 1 dan 2.
Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Oleh sebab itu yang telah dilaksanakan oleh Allah tidak boleh menceraikan manusia. Firman Tuhan kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah pada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan puji dan kasih. Hormatilah mereka sebagaimana waris kehidupan yang kekal. Selanjutnya firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah Allah, istri sama seperti Kristus adalah Allah Jemaat. Hendaklah mereka istri yang tulus, sopan, lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang mendekati kehidupan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi takdir yang penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan irian. Tetapi yang pertama hendaklah kamu saling mengasihi sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang dari Allah menguasai segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman tentang bahasa pernikahan Presiden. Jadi saya bertanya kepada pengambil dunia, Pak Ibu Mayada, paham? Persisnya saudara kita mana yang mengatakan dengan jemaat bersuci menyaksikan bahwa seorang lelaki Paula dan dia Yesusnya berwajib dan jelas ini bersedia saudara mengasihi dengan segala hati dan berbuat dengan segala kekuatan dan bersedia saudara sama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang lurus, bersedia saudara mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada. Dan bahwa saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian menceraikan Allah. Apabila saudara menerima semuanya dengan hati yang tulus ikhlas, maka jawab ya saya sedia. Ini saya bertanya kepada teman-teman perempuan bahwa tadi ada istilah berwajib. Ini saudara baik untuk ayat depan menjadi teman hidup. Bersediakah saudara ayat depan ayat merupakan ayat jemaat kudus menyaksikan bahwa saudara mengenai Mario, ayat depan menjadi suami. Bersediakah saudara menyaksikan dengan segala hati dan berbuat dengan segala kekuatan. Bersihkan saudara sama-sama dengan ini melakukan kehidupan yang kudus. Bersihkan saudara mengerti dia dan mau saudara berjanji bahwa saudara tidak menceraikan dia dan meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan dia. Apabila saudara menerima semuanya dengan hati yang kudus ikhlas, maka jawab dengan ya saya sesuai. Sekarang saya meminta saudara berjalan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus saya mengatakan, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera atas hidupmu. Amin. Akhir pemberkatan kita, nama Bapak Tuhan dengan Paula dan Yerusalem telah menerima keberkatan kita dari catatan ini pada tanggal 1/24 Februari 2024 dengan teks Alkitab. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini dan melakukannya
Amin. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.